Kang, punten Kang. Bade naros Kang ari ieu dibangunna waktu kapan nya Kang? Siapa? Kang Dedi sadis. Dedi Mulyadi nya kapungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada. Semoga yang sedang nonton sehat selalu ya, bersama keluarga dan lancar urusan serta rezekinya, amin. Oke teman-teman, saya kali ini berada di perempatan jalan baru yang berada di kota Purwakarta. Dan saat ini saya akan menuju ke sebuah taman yang tempatnya sejuk, teduh, ya tentunya udaranya segar ya, karena dihiasi oleh banyak pepohonan yang rindang. Selain itu, tamannya juga dihiasi oleh sebuah patung tokoh politik yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Gus Dur ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Gus Dur itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di Taman Pembaharuan. Di sana terlihat ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu. Ini adalah di bawah patung Gus Dur. Gus Dur itu adalah namanya aslinya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Di bawah patung Gus Dur ini dihiasi pula oleh kolam kecil ya yang melingkar. Jalannya bersih ya setelah disapu, dan tempatnya juga sejuk ya, teduh. Di sini pun ada tempat duduk ya dari kayu yang kelihatan sudah lapuk tapi unik ya. Dikit basah karena mungkin malamnya tadi turun hujan. Tempatnya unik, mungkin ini dari kayu jati ya, bagus juga nih untuk istirahat sambil duduk-duduk di sini. Ya, buat teman-teman yang misalnya sampai di sini di Taman Pembaharuan bisa mampir sambil duduk-duduk untuk istirahat atau ngaso sebentar ya, sambil menikmati taman yang indah ini. Bersih ya teman-teman ya, indah bener temannya. Disediain tempat duduk. Nah di sini juga ada batu. Kayaknya ini batu peringatan atau apa, batu peresmian ya. Jadi tempat ini adalah salah satu ruang terbuka hijau yang berada di pinggir jalan dan disulap menjadi taman. Coba kita lihat dari dekat. Nah itu dia batu peresmian ini ditandatangani dan namanya tertulis Dedi Kusnadi Tamim, Mayor Jenderal TNI. Di bawahnya tanggal peresmian Purwakarta 21 Mei 2014. Di atasnya bertuliskan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Taman Pembaharuan diresmikan oleh Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Jadi taman ini diresmikan pada tahun 2014 semasa KDM atau Kang Dedi Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta di periode yang kedua ya, karena periode yang pertama itu 2008 sampai 2013, kemudian 2013 sampai 2018. Tuh teman-teman, kalau sudah disapuin bersih, terlihat indah ya. Tempat duduknya disediakan dari mulai tembok di bawah pohon, dan juga ada kayu tempat duduk yang unik. Duh, tempatnya enak sekali ya. Rapi, bersih, adem ya. Cocok nih kalau buat yang orang-orang yang mencari inspirasi, menenangkan diri di sini. Taman yang dibangun di area lahan hijau ini bukan hanya sekedar penghias jalan ya, tapi juga mengandung unsur edukasinya seperti patung Gus Dur tadi ya, memberi pengetahuan sejarah tentang tokoh politik nasional. Sudah lazim ya di taman itu selain ditumbuhi oleh pepohonan yang rindang, tanaman hias, juga tempat-tempat duduk harus memberikan rasa nyaman, aman, dan tentram ya buat pengunjungnya. Sekarang kita coba masuki ke taman yang berpagar. Di sini banyak tanaman hias, juga pohon-pohon yang rindang ya, untuk meneduhkan tempat dan suasananya maksudnya agar terasa segar dan sejuk. Siang ini taman terlihat sepi, jarang pengunjung ya, karena mungkin hari jam kerja ini.
Enakan ya tempatnya kalau terlihat bersih, rapi. Nah, di sana terlihat ada ojol yang sedang istirahat. Kemudian kita mencoba ke sini terus ya. Keliling-keliling sebentar. Lihat kebersihan, kerapihan taman ini yang sudah sapu. Sampahnya dipojokin dulu ya, nanti semuanya kalau sudah dipojokin baru diangkut ke tempat tong sampah. Nah, ini ada petugas kebersihan tadi sudah sampai sini ya membersihkan dan menyapunya. Nah, di sini juga terlihat ada bapak-bapak sedang istirahat. Permisi, Pak. Ya, saya akan coba nanya ke tukang sapu ya, mengganggu sebentar, barangkali aja ada pengetahuan lain atau informasi yang lain. Coba kira-kira. Kang, punten Kang. Kang. Pada harus Kang ari ieu dibangunna waktu kapannya, Kang? Siapa? Kang Dedi tadi. Dedi Mulyadi nya, kapungkur. Oh, punten ya Kangnya divideokeun. Biaslah bari asa sapu, hebat ketinggalina. Kang Dedi Mulyadi asa namanya teh. Nuhun ya Kangnya. Tanaman yang ditanam di taman ini sudah sering kita lihat ya. Namun jenis-jenisnya saya tidak tahu namanya apa, cuma yang tadi ada seperti pisang mini ya, yang itu saja. Ada dua jenis tanaman yang ditanam di taman ya. Yang pertama adalah tanaman hias dan yang kedua adalah tanaman obat. Namun di sini semuanya tanaman hias ya, tanaman obatnya kayaknya tidak ada ya, tidak ditemukan tadi. Oke teman-teman, setelah berkeliling tadi beberapa saat, sekarang kita keluar lagi ke tempat yang asal, yaitu tempat di mana ada batu peresmian dan tempat duduk dari kayu. Dari sini terlihat lagi patung Gus Dur sedang membelakangi taman dan ada pohon yang unik ya yang melengkung batangnya ke kiri. Oke teman-teman, ini adalah taman pembaharuan yang pertama yang ditandai dengan dekorasi patung Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Namun tugasnya tidak tuntas ya, kalau nggak salah hanya 2 tahun dan kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, setelah dari taman pembaharuan ini yang ditandai dengan patung Gus Dur, sedikit catatan info sekilas tentang taman pembaharuan. Jadi taman pembaharuan ini dirancang dengan menerapkan semangat kepahlawanan dan unsur edukasi dengan dibangunnya patung-patung tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, dan nanti yang kita akan tuju adalah patung Muhammad Hatta dan Soekarno. Nah, itu dia teman-teman patungnya. Soekarno sedang berdiri dan Muhammad Hatta sedang duduk membaca buku. Itu adalah taman pembaharuan yang berada di sebelah ini. Oke, sekarang kita akan ke sana nanti menyeberang ya untuk melihat tamannya seperti apa di sana. Dulu waktu saya masih sekolah ya SMP, ini namanya daerah Kebon Kolot ya terkenalnya ya. Jadi daerah Kebon Kolot belum seperti ini. Ini adalah termasuk jalan baru. Dulu tidak ada jalan seperti ini. Kalau nggak salah ini adalah jalan rel kereta api, namun sudah lama tidak terpakai. Kalau nggak salah gitu ya. Karena saya pernah melihatnya gitu waktu masih kecil. Nah, ini adalah tembusannya ke arah Bandung. Setelah dari sini jalan baru itu pertama yang dilewati adalah perapatan Meracang, dan di perapatan Meracang itu ada Jatapa. Jatapa itu singkatan ya, kepanjangan adalah Jalan Taman Pahlawan. Di sana itu ada pemakaman pahlawan nasional yang berguguran waktu melawan penjajahan Belanda. Kemudian setelah perapatan Meracang kita tembus ke arah Jatiluhur. Setelah Jatiluhur, Cianting, Pleret, dan terus ke arah Bandung. Karena dulu belum ada jalan tol, jadi lewat Bandung itu lewat sini ya. Maksudnya bukan lewat sini sih sebenarnya, yang belah sana ada lagi. Ini kan jalan baru. Jadi lewat Bandung itu lewat arah sini semuanya. Nggak terasa teman-teman ya, taman pembaharuan di sebelah sana atau seberang sana sudah terlihat. Tadi kita ngobrol dulu ya. Sebentar, maaf nih. Nah teman-teman, jadi kita akan menyeberang ke sana. Oke, sekarang kita sudah berada di pinggir taman pembaharuan yang kedua, dan kita akan jalan lurus ke sana sambil melihat di samping kanannya tamannya seperti apa ya di dalamnya, karena terlihat dari luar juga. Nah, nanti setelah sampai sana, setelah sampai patung Soekarno dan Bung Hatta, kita akan masuk ke dalam sambil melihat-lihat dalamnya. Sebenarnya sih dari luar juga sudah terlihat ya, cuma untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam aja. Di sini juga ada pintu masuk tuh, dan kita akan pergi ke sana.
Ya, ini adalah salah satu karya Kang Deddy ya, mengubah ruang atau areal hijau menjadi taman, disulap menjadi taman dan memberikan sedikit pengetahuan edukasi tentang pahlawan nasional, semangat kepahlawanan, dan unsur edukasi tentang pengetahuan sejarah tokoh-tokoh politik yang menjadi pejabat negara, kepala negara dalam memimpin Republik Indonesia ini. Nah, ini di depan ada pintu masuk pertama untuk masuk ke taman. Nah, teman-teman, dari sini untuk ke sebelah kiri jalannya adalah menuju arah tol Cikampek ya, Cikopo kalau sebelah kiri, dan ke kanan itu arahnya ke kota Purwakarta. Jadi tempat ini ada seperti perbatasan ya, kayak bukan perbatasan, pintu masuk awalnya ke kota Purwakarta Taman Pembaharuan ini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dekat atau sudah berada di area patung Bung Hatta, dan tadi yang sudah dilewat adalah patung Soekarno. Terlihat ya, sangat indah sekali patungnya. Muhammad Hatta, Bung Hatta, wakil presiden yang pertama, sedang membaca buku. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita membaca sejarah Bung Hatta, bahwa Bung Hatta dikenal sebagai pelopor dan tokoh kunci dalam perkembangan koperasi Indonesia, sehingga dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta juga aktif dalam berbagai organisasi politik dan pergerakan kemerdekaan seperti Jong Sumateranen Bond dan Indische Vereniging. Selengkapnya istilah itu silahkan Anda cari buku sejarah ya, dan silahkan baca. Serta Bung Hatta sebagai negarawan berperan penting dalam membangun negara dan memimpin pemerintahan pasca kemerdekaan. Mohon maaf kalau ada yang salah ya, silahkan koreksi dalam kolom komentar. Dan kemudian terlihat sono ada lambang burung Garuda, dan di depannya di bawah lambang burung Garuda itu ada patung Soekarno sedang memberikan semangat kepahlawanan untuk membela kebenaran. Semua tentu sudah tahu ya, apalagi yang sudah banyak membaca buku sejarah, bahwa Soekarno ini adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama dan sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dia teman-teman, di bawah patung Soekarno dan patung Bung Hatta ada tulisan Taman Pembaharuan, dan nanti kita akan masuk serta melihat-lihat bagaimana tamannya. Tuh terlihat ya, bersih, rapi, enak dilihat. Jadi seperti inilah Taman Suara Pembaharuan, dan di dalamnya di bawah patung Bung Hatta. Nah, yang sedang baca itu Bung Hatta. Kemudian di bawahnya seperti ini. Ya, bagus ya, indah sekali ya. KDM memang idenya luar biasa ya. Jadi dia membuat taman ini tidak hanya sekedar taman, tidak hanya sekedar penghias jalan, tetapi juga mengandung edukasi dan semangat kepahlawanan. Nah, di sini biasanya ada airnya ya, kayak air mancur gitu di sini disediakan. Jadi taman ini terus dalam perawatan ya, kebersihannya diperhatikan dan tamannya tetap dijaga agar tetap terlihat indah, rapi dan bersih, serta merasa nyaman ya, merasa nyaman. Kalau sudah nyaman ya, kita akan merasa senang untuk berlama-lama tinggal di taman ini sambil istirahat, berteduh atau ngaso ya. Sedikit tambahan, Soekarno selain jadi Presiden pertama Republik Indonesia juga pernah menjadi arsitek. Kemudian Bung Hatta juga pernah menjadi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, selain sebagai Bapak Koperasi. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba berkeliling ke taman ini. Tamannya tidak ini ya, tidak lebar, cuma memanjang ya tadi kesanaannya. Jadi tamannya seperti ini, tanaman-tamannya tanaman hias. Ini sudah dibersihkan ya, udah terlihat indah, rapih, bersih, nyaman juga. Dan bisa berjemur di sini nih, enak nih berjemur, nganget, nganget ya. Ultraviolet matahari itu mengandung vitamin D.
Ada tong sampah di sini. Aduh bagus juga nih, enak. Di sini juga ada yang ngadem ya. Pasangan nih, wanita dan pria. Yang prianya kelihatannya lelah sekali, ngantuk kayaknya tidur. Ya terkadang nongkrong di tempat ini kita bikin ngantuk ya, apalagi yang sudah makan, sudah bekerja keras mungkin ya. Terus nongkrong di sini ke angin-angin sepoi-sepoi pasti terasa ngantuk. Nah di sini juga masih ada ya yang sedang berteduh. Jadi tempat ini juga bisa kena matahari, juga bisa enggak ya. Kalau yang kena matahari ya yang sedang berjemur, ngangetin badan bisa di sana. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton ini. Mohon maaf bila ada segala kekurangannya ya, dan dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.